Apa ya? Bukan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari mahasiswa STI Jawa Barat ingin mewawancarai tentang peran ulama di masyarakat atau di sekitar kita. Yang pertama-tama paling kita banyak menanya, terus Bapak hanya menjawab gitu. Karena paling ada beberapa pertanyaan yang kita lempar ke Bapak gitu. Untuk yang pertama, untuk biografi Bapak, secara singkat perjalanan hidup dan pendidikan keagamaan Ustadz sendiri. Insyaallah. Baiknya, maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Baik, alhamdulillah di siang ini kita bisa bersilaturahmi ya. Untuk mengefisiensikan waktu, ya baik kami secara pribadi, nama saya Solihin ZA, ya. ZA-nya Zainal Abidin, ya. Cuma disingkat di sini namanya Solihin ZA. Ya, pendidikan SD-nya, S1-nya Cianjur, ya. MTS-nya juga Cianjur, tapi mutasi ke Sukabumi. Aliyahnya di Aliyah Ajak ya di Kota Bogor, dan S1-nya di STIE ya, yang pusatnya di Tangerang, tapi saya di cabangnya yang di Sukabumi, yang di Caringin, mengambil ekonomi syariah, ekonomi Islam ya. Itu pendidikan formalnya ya. Kalau non formalnya, alhamdulillah kami pernah menganyam di pendidikan pondok pesantren As-Sapariyah, pondok pesantren Al-Quran di Palasari Sukabumi ya, As-Sapariyah namanya ya. Dan juga pondok pesantren Salafi di daerah Sukabumi juga. Kami hijrah dari Sukabumi itu dari Cianjur ke Bogor tahun 2002 ya. 2002 dan dapat jodoh menikah tahun di awal 2023 baru. Ya, 2003 sorry maaf Kaget. Istri agak berapa? Ya, 2003 lah. 2003. Nah, kami itu aktif di namanya apa, kayak MUI ya, DMI gitu ya. Jadi selama kami aktif juga kami aktif di Kementerian Agama secara honorer penyuluh agama Islam ya. Jadi awalnya dari situ. Jadi ketika aktif di honorer penyuluh agama Islam, ada kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS P3 ya, P3K. Nah, jadi selama kami mengabdi di Kementerian Agama ini kurun waktu ya kurang lebih lah 10 tahunan lah ya. Kami juga diaktifkan pelayanan di KUA, dulu namanya kalau bahasa di kampung itu AMIL lah. Amil ya. Tapi kalau legalitasnya disebut P3N, pembantu pencatat nikah, P3N namanya. Ya, selama itu kami tanpa apalah, yang penting bermanfaat bagi masyarakat ya. Nah, ketika di awal tahun 2004 kami masuk di seleksi ANS P3K dan alhamdulillah lulus ya. Di tanggal 1 Maret 2024 kami dinyatakan lulus ya, alhamdulillah. Sampai hari ini kami bisa mengabdi di KUA Bogor Utara ya. Jadi latar belakangnya kami itu di penyuluh ya, tapi ketika kami ikut seleksi lulusnya di ruang kepenghuluan. Nah, sampai hari ini bisa mengabdikan diri. Itu cukup untuk biografinya. Ada selanjutnya mungkin ya, alhamdulillah punya istri 1 anak 4 ya. Yang pertama baru lulus SMK, yang kedua masih anak juga yang perempuan juga, baru kelas 11 SMA ya. Yang 1 lulus SMK, yang 1 baru kelas 2 SMA, yang ketiganya 6
kelas 6 SD, dan yang terakhir kelas 2 SD. Jadi 3 perempuan, 1 laki-laki, ya gitu. Bungsu. Iya, bungsu. 3 perempuan. 3 perempuan. Ini kan Mangga. Insya Allah gitu ya. Terus ini Pak, kiprah Bapak kan kayak dari awal pendidikan sampai ke Menteri Agama ini kan sebagai tokoh gitu, tokoh masyarakat. Iya. Apa yang menginspirasi Bapak buat menjadi tokoh masyarakat atau ulama di masyarakat tersebut? Ya, sebagai referensi kita yang notabene tokoh masyarakat, bahkan dikatakan juga tokoh agama. Kita mungkin referensinya tidak lepas dari uswatun hasanah, ya. Dan juga harus kita memberikan tauladan kepada masyarakat, karena apapun aktivitas kita ini dicontoh, ya. Sepak terjang kita pasti dicontoh, keseharian pun kita pasti jadi figur lah gitu. Makanya sebagai ulama itu yang disebut warasatul anbiya dalam rangkaian panjangnya, ya. Makanya kami itu mendedikasikan diri baik di keluarga, di masyarakat terkecil, ya, di masyarakat minimal di lingkungan kami itunya, tingkat RT, tingkat kelurahan, bahkan sampai di sini. Memang yang dijaga ya itu tadi. Pertama, legalitas kita jaga, kedua, moralitas kita perlihatkan kepada masyarakat dengan bentuk apapun. Ya kayak di keluarga kan kami selalu mendidik kepada jangan terlambat, jangan telat bangun pagi, jangan terlambat mengaji, jangan terlambat sekolah sebagainya, maka sebagai figur lah. Dan kalau untuk link seperti kami di Kementerian Agama, tentunya kami memberikan contoh aktivitas sehari-hari dalam mengemban tugas, ya. Apalagi sekarang tugasnya fokus di rujuk dan pernikahan, gitu ya. Ya paling yang sekarang fenomenal. Dan itu pun menjadi contoh bagaimana respon kita terhadap masyarakat tentang keabsahan, kehalalan sebagainya, itu harus dikedepankan, ya. Terutama kan link pernikahan itu bukan sekedar akad nikah, kan dari awal kita sudah merintisnya bagaimana kita bagusnya mencari pasangan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Nabi, ya. Kalau kalian mencari pasangan, paling tidak kita harus mencari keempat faktor dulu. Yang 4 faktor itu adalah agamanya, ya, nasabnya, keturunannya kan, ya, dan juga pendidikannya, dan terakhir adalah baru keadaan istilahnya ekonominya, ya. Tapi yang diutamakan adalah masalah agamanya. Nah, di sinilah makanya kami walaupun tugas di sini sebagai penghulu, kami juga tidak melepaskan dunia pendidikan. Dari mulai PAUD, kami di rumah punya buka PAUD namanya PAUD Al-Hidayah, ya, untuk klaster, ya, usia dini lah, ya. Dan juga kami juga aktif di dunia pendidikan sebagai pengajar di SMA Nurani, gitu ya. Ya dari MTS sampai SMA. Mapel yang kami ajarkan adalah pertama metode pembacaan Quran yang kami pegang, yang kami sampaikan kepada masyarakat, kepada santri, adalah metode tilawati. Ya, alhamdulillah sudah berjalan, sudah berapa angkatan sudah lulus itu, ya. Dan juga di masyarakat kami juga membuka pengajian umum, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, ya. Itu semuanya real kita, ya, pengabdian kita di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau bicara penghulu itu tidak lepas dari masalah keagamaan, pastinya gitu, ya. Cuman tupoksinya mungkin beda, ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, ya, kita sebagai yang dikatakan sebagai warasatul anbiya atau sebagai ulama, ya, mungkin kalau bagi kami mah masih jauh kalau dikatakan ulamanya, ya. Tapi beda dengan zaman dulu, zaman Pak Ustadz mondok dulu, nggak tahu yang namanya HP juga, ya. Jangankan HP, TV juga nggak tahu dulu mah gitu, ya, apalagi di kampung.
Karena moralitas itu bisa aja kena virus dari hal-hal yang semacam ini. Ya, gitu. Pergaulan itu kan, ya. Kan sekarang itu yang tidak bisa diterka oleh kita. Ya, tapi saya hanya berpatokan kepada kaidah ahli mantek, ya. Payak simul abkaro an goyal khota wa anda kiki pahmi yaksipul gitu. Jadi ini orientasinya kita bukan mendewa-dewakan ahli IT, bukan mendewa-dewakan orang barat. Oh canggih, udah ke bulan, udah kemana, enggak. Ini serta merta ya, Allah itu berkuasa, apapun Allah bisa, ya gitu ya. Ya kan kita secara realnya begini, kita bisa ngomong dari Indonesia ke Malaysia, ke Prancis, apalagi ke Arab Saudi, baik melalui telepon, melalui apapun bahasanya, itu kan nggak kepikiran gitu sampai hari ini ya. Makanya dulu Pak Ustadz tuh nggak mikir sampai bisa gini gitu, enjoy aja. Kan Pak Ustadz aslinya orang kampung kan, nggak mengenal yang namanya IT, enggak, ya gitu aja. Tapi semakin maju di zaman sekarang, ya kita harus dinikmati, dimanfaatin gitu. Bukan sebaliknya, bukan sebaliknya terprovokatif hal-hal yang negatif nantinya gitu ya. Karena ini bisa diambil positifnya kan. Betul. Ya. Kita mengambil contoh, ayah saya tuh dulu pedagang yang dipikul kan, sayuran apapun lah, udah kebayang tuh ya, dipikul itu ya, mulai sayur, mulai ikan asin di situ ada di pikulan. Nah dengan adanya alat ini kan sekarang ada istilah perdagangan pakai online kan, pesan online gampang sekarang. Nah itu jadi hal ini tuh kita harus bersyukur ya. Karena apa? Ini teh menjadi modal kita ya. Kuliah sekarang online ya. Saya mah ngalamin kuliah online. Sekarang ujian seleksi aja online, CAT dan sebagainya. Dulu saya ujian pertama jadi penyuluh itu ujiannya pakai kertas ini nih, dicontreng dia A B C gitu kan, ditulis cek gitu ya. Nggak pakai ini, nggak ada gitu. Nah peran kita sebagai orang yang ditokohkan yaitu tadi bisa menggambarkan, menafsirkan ya, hal-hal yang negatif juga dijelaskan, yang positif kita kembangkan kan, bagi untuk urusan dunia dan akhirat gitu. Jadi sekarang contoh, jangankan masuk sekolah sistem online, haji aja sekarang online, nikah aja online. Jadi sekarang ini alhamdulillah wa syukramillah. Jadi di benak Pak Ustadz itu sebenarnya mah merasa ngimpi, benar-benar ngimpi gitu, tidak menyangka ya. Jadi hal-hal itu subhanallah lah. Makanya kalian yang regenerasi yang akan datang, penerus kami itu ya, coba ini benar-benar ya, aplikatifnya benar-benar dipelajari ya, kemana endingnya, manfaatnya bagi diri kita dan bagi masyarakat terutama. Karena info-info kan secara ini kan hak-hak digital itu kan diantaranya kan menjaga keamanan kan ya, responsif dan juga transparan katanya gitu ya. Jadi sangat benar-benar kalau kita hal ini bisa dijalankan dengan baik ya. Jadi mudah-mudahan ya, kalian ini ya di mahasiswa yang akan datang mengganti kami nanti yang akan datang, apapun potensi kita, mau jadi penyuluh agama, mau jadi penghulu, mau jadi apapun nanti, karena kan referensi dasar hukumnya kita tuh sebaik-baiknya orang kan bukan jadi presiden, sebaik-baiknya orang bukan jadi abri polisi, bukan, sebaik-baiknya orang kata Nabi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan, itu aja sumber kita. Dan saya juga nggak bercita-cita dulu ya Allah aku mau jadi penyuluh, jadi penghulu, enggak. Yang penting kami ini bermanfaat bagi orang lain gitu, bagi masyarakat. Nah doa kami itu udah dari dulu dijawab sama Allah, udah. Karena saya ngalaman jadi guru, ngalaman jadi penyuluh. Nah sekarang mungkin ya finalnya puasan sampai pensiun mungkin di penghulu gitu. Jadi modalnya satu ya, doa yang kalian harus dilantunkan, dibacakan setiap waktu, setiap malam adalah menjadi orang yang berguna
bagi agama, bangsa dan negara. Jawaban Allah nanti mah enggak. Mau kamu jadi dokter kek, mau kamu jadi polisi, mau kamu jadi dewan hakim, terserah. Yang penting orang bermanfaat. Karena itu Nabi enggak cuma itu kan kaidahnya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Jadi nggak usah, ya Allah saya mau cita-cita menjadi dokter, jadi apa aja. Karena itu mah sebenarnya kalau bahasa ilmiah itu gini ya, ketika kita di rahim orang tua, di rahim ibu tuh ketentuan kita sudah dicatat sama Allah, sudah ditentukan. Jodoh, pati, bahagia, cilaka, bahasanya gitu kan. Artinya hal itu teh sudah ada catatannya. Nah endingnya kita yang istilahnya mengaplikasikan. Kalau memang kita basisnya dokter ya mungkin sekolahnya di kedokteran. Kalau basicnya jadi guru ya mungkin di keguruan. Kalau basicnya sebagai fungsional di mana gitu ya. Jadi itu cuman kita aja ya gitunya mengaplikasikannya. Kan nggak mungkin kita sekolah di penerbangan jadi dokter, karena mungkin benar secara realitanya. Dan saya ini walaupun cita jadi polisi kan, tapi saya di pesantren kan nggak real benar nih, tetap aja jadi pengayom agama, kira-kira begitulah. Jadi ini sebagai bukan gambaran ya, ini mah sebagai real kenyataan. Ternyata saya ngedoa tuh dari dulu, ya Allah apapun saya jadinya saya mau orang yang bermanfaat aja. Makanya sampai hari ini mudah-mudahan nih jadi motivasi bagi kalian ya. Ternyata sebagai ustadz atau kiai kan kita pikirannya kalau kiai itu jadi imam sholat ya, jadi guru ngaji gitu. Ternyata kebutuhan masyarakat sangat banyak ya. Contoh, saya kan di MUI jadi amil jenazah, di MUI jadi juru sembelih halal yang terkenal dengan Juleha. Nah hal itu teh nggak ada metodenya, nggak ada mata kuliahnya. Kalau kuliah kan cuman referensi dari kita bab udhiyah, cara penyembelihan yang halal, aturan syarat rukun halal kita gali. Itu kan formatnya begitu ya. Nah realnya kita belajar ya, dengan dokter hewan, dengan ahli-ahli dan sebagainya. Nah, jadi hal ini teh terasa sekarang. Jadi bukan kami dibutuhkan untuk menghadiri pernikahan, bukan dibutuhkan ada yang meninggal dunia gitu. Ketika orang juga ingin melaksanakan ekahan, itu juga dibutuhkan kita di tokoh masyarakat gitu ya. Makanya insya Allah di sini kami juga ya, bahkan saya ingin Pak Acang gitu ya. Cuman ya Allah mungkin menakdirkan tadi karena ingin bermanfaat ya. Tiap lebaran haji saya dipanggil untuk sembelih halal, ngurusin kurban. Hampir tiap hari juga ada yang ekah gitu ya. Itu satu keilmuan kita, keterampilan kita yang bermanfaat. Jadi intinya kalau real di lapangan mah ternyata di luar apa namanya lah, di luar ketentuan yang kita angen-angen gitu ya. Untung saya dulu orangnya memang kalau bahasa di kami mah di pesantren bodoh alewoh katanya. Jadi kami itu selalu penasaran ya. Saya waktu pesantren dulu tuh ya, orang mah nggak berani, bahkan semuanya agak takut kalau guru kami itu ketika ada yang meninggal dunia, dari mulai memandikannya, mengkopani, kalau saya selalu ikut, selalu mendampingi, di samping untuk belajar secara virtual langsung begininya, juga ingin tahu tata cara aturannya. Oh gini, nah langsung dipelajari referensinya dari kaidah Imam Syafi'inya, oh begini tata aturannya. Oh kaidah Imam Hanafinya begini, kaidah Imam Maliknya begini, terus paham ya udah. Terus ketika guru dipanggil untuk menyembelih, saya ikut. Nah dari hal tersebut langsung di dalam hati ingin melanjutkan, meregenerasikan. Nah akhirnya hal itu tidak terasa hari ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Ternyata saya statusnya penghulu di sini tidak serta merta butuh urusan pernikahan, banyak berlanjutan. Yang dulu ditikahin sama Pak Ustadz di sini punya anak kan,
punya anak, Pak, saya punya anak laki-laki, ekanya harus apa? Oh, kambing 2 ekor, perempuan 1. Kan dari situ tuh perjalanannya. Nah, masuk ke situ. Terus sampai hari ini. Ya, jadi dengan niat yang satu tadi, semoga niatnya jangan berubah, janganlah ya usah macam-macam lah. Saya semoga ya Allah berikanlah kami menjadi orang yang jadi orang teh cenah kudu seperti orang yang ngawarung, yang buka warung lapak, tahu gak? Itu warung tuh di situ. Dia bergelantungan di warung teh tidak sejenis kan? Ada kerupuk, sayur, bahkan sampai tarasi ayah di warung teh. Karena secara pikiran tukang warung, manajemennya, kebutuhan masyarakatnya beda-beda kan? Ya, warung sembako tidak menjadikan bias melulu kan? Ada minyak sayurnya, bahkan sampai rokok dan sebagainya. Nah, saya tuh belajar gitu Pak Dute. Makanya lagi masa teh Qori belajar, Murotal belajar, kitab kuning dipelajari, semua dipelajari gitu. Ya. Nah, akhirnya sampai hari ini bisa duduk di sini ya, di Kementerian Agama. Itulah mungkin ilmu yang dipelajari dulu. Karena memang kenyataannya begitu. Di mata kuliah kan banyak tuh, baik pendidikan agama, pendidikan non agama tuh semuanya dipelajari. Nah, ada satu istilah tadi kata guru saya itu di pondok pesantren, kalau jadi mahasiswa, jadi santri seperti orang yang ngawarung, ulah puas dengan satu keilmiah, satu keilmuan. Hayo pelajari non oge gitulah. Ya. Ya seperti tadi warung, kan warung mah tidak menyediakan satu jenis jualan kan, serba ada. Ada orang butuh silet, ada orang butuh garam, ada orang butuh cabai terus. Nah, itulah prinsip orang seperti tukang warung. Atau kata guru saya satu lagi prinsipnya seperti orang yang menjala ikan di laut atau di kali. Dia menjala untuk mikiran saya mah hayang ikan lele, saya mah hayang ikan emas. Pokoknya dijala, kalau dapatnya gabus diambil, kalau dapatnya udang diambil, semua yang bermanfaat diambil itu. Itu kira-kira begitu. Walaupun pada prinsipnya mungkin kan di mata kuliah itu kan ada khusus kan, khusus pendidikan, khusus ini dan sebagainya kan biasa masing-masing apa kuliahnya. Tapi pada realita nama nanti kita harus rajin nanti seperti gini kan, rajin baik mengambil pengalaman maupun edukatifnya kumaha gitunya. Jadi itu tuh menjadi inspirasi kita enak lah. Karena Pak Ustadz dulu juga nggak mandang orang, cek nu bohong mah dukun ge di guruan gitu kira-kira balah. Supaya apa? Karena pengalaman ilmu itu subhanallah anu terbuka sekarang sama Pak Ustadz banyak dibutuhkan masyarakat. Ya kata Pak Ustadz tadi ya. Kalau saya satu jalur dulu belajarnya fikih munakahat ayahnya, tata cara rukun nikah dan sebagainya. Ternyata tetangga sebelah ngebutuhkan, ada ya orang yang meninggal dunia, tetangga sebelah ada yang motong buat kurban dan eka. Nah, berarti kan itu kita harus punya ilmu, pengalaman. Ya. Jadi hal tersebut mangga buktikan nanti setelah nanti kalian sudah lulus, ya, ternyata di lapangan kebutuhan masyarakat itu tepat. Ya. Kayak kata bahasa intermezzo guru saya itu yang waktu di pondok pesantren, kamu katalar alpiah ya, kalamu labdu mupidun kastakim dan sebagainya sampai 1000 bait ya. Ternyata saya di kampung itu ya, datang ke rumah, Pak, saya lagi jualan anu minta penglaris tuh. Pan yang ditanyakan penglaris bukan alpiah deh. Itu juga saya bingung ya. Terus cek teman saya yang sekarang jadi penghulu jual di Sukabumi, jago matematika dulu, Pak, sugan ke rumah Pak 90 kali 3 berapa dan sebagainya. Lain nanyakan matematika malah nanyakan biro jodoh. Pan bingung dia jadinya. Orang belajar apa malah ditanyakan lain. Orang dulu materi naon nah gitu. Jadi walhasilnya ilmu itu ternyata yang disebut dengan al ilmu nurun ya, ilmu itu cahaya, bisa memberikan cahaya bagi kita, juga bisa memberikan cahaya bagi orang lain ya. Ya walhasil saya tuh menitip beratkan kepada kalian, jangan merasa puas dan jangan merasa bosan belajar ya.
apapun yang kita pelajari ya. Dan nanti juga setelah kita kumpul, karena tadi dibahasakan kan kalau belajar mah seperti orang ngawarung, apapun sok ya belajarnya. Dan saya mah dulu waktu di pesantren nggak mandang orang, Pak. Ini ajingan udah selesai ini ngaji sama guru besar kita. Ada teman saya tuh ahli bela diri, saya mah belajar. Coba. Saya jurus 2 jurus mah gitu. Ada orang yang ahli kaligrafi, diajar gitu. Ada yang orang ahli qori dan kiroah, pokoknya mah ya, paling tidak mengenali lah. Oh begini, oh ini bayati teh, oh ini nahawan teh, oh ini jiharkah teh, lagam adan semuanya. Jadi selalu komunikatif itu. Jadi tidak sebatas pelajaran ini. Ya, mudah-mudahan kalian oge, ya menurut saya, karena harapan bangsa dan harapan agama kedepannya ada di kalian nanti. Ya, mangawai, ya. Makanya Pak Ustadz itu sekarang banyak bimbingan tilawati, bimbingan jenazah, training jenazah, training juleha dan sebagainya, selalu diajarkan. Kalau cuma teori, baca kitab, baca doa itu sehari juga bisa, cuman prakteknya nanti kan kita harus di samping teori kan harus loyal prakteknya harus menjadi ini. Ya gitu aja. Mungkin dari secara gamblang ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini ya itu menjadi modal bagi kita menjadi orang yang bermanfaat. Dan orang bermanfaat itu tidak mestinya digambarkan saya jadi guru nih, nanti jadi guru apa, jadi guru matematika ini. Karena di masyarakat mah macem-macem lah kebutuhannya gitu kan. Jadi apa namanya, supaya kita menjadi orang yang siap profesional lah, jadi guru apa gitu. Jadi gak usah mikir Pak saya mau jadi penghulu Pak saya mau jadi apa, gak usah gitu sebenarnya. Apapun kita yang dikumpulin nih ilmu tiap hari materi apa, nanti suatu saat akan bermanfaat. Yang kayak tadi teh nih gak kebayang nih 100 tahun sebelum ini muncul ahli mantek itu ya, Paya simul apkaro an goya khoto andaki kipah mi yaksipul gitu. Hei, bahasa kita. Nanti di hari kemudian yang akan datang, kita bisa ngomong dengan orang barat, kita bisa ngomong dengan orang timur, kita bisa ngomong dan sebagainya. Ini kan bukti sekarang. Ya. Ya. Kita silaturahmi dulu zaman Pak Ustadz ke Banten ke guru harus ngagidik. Ngagidik pakai truk kan itu. Kalau mobil angkot yang bagus nah baheula mobilnya zaman mobil itu tuh yang didongkrak itu namanya. Nah sekarang mau nelpon ke Banten, Pak Kang Haji di mana? Sehat alhamdulillah. Ini gitu, masya Allah gitu. Nah mudah-mudahan kita di zaman IT ini, di zaman serba ini dimanfaatin sama kalian. Makanya saya malah suka ke anak-anak sekarang ini. Saya tuh kerja di instansi pemerintah nggak bisa ngetik kayak orang pintar, cuma bisa ngetik-tik biasa aja gitu, nggak bisa ngatur aplikasi enggak. Makanya apa? Karena saya mah orangnya orang kolonial bukan milenial kan. Yang lahir 70, yang lahir 80 ke bawah pasti kolonial gitulah. Kalau milenial bukan tahun 2000 kali ya beren. Nah inilahnya kehebatan kekuasaan Allah ya. Dibuktikan dengan ini kan ada aplikasinya sebenarnya kan, kalau teori nama sama ulama dulu sudah dibuktikan ya. Kalau dulu kan prinsipnya jalan langit kayak Nabi itu mau ke Sidratul Muntaha keluar angkasa, kita otak kita mah kecil gak bakalan mampu lah, kita gak bakal mampu untuk mengimbangi beliau para nabi para rasul juga keluar angkasa. Nah kita mah diimbangi dengan alat-alat ini. Itu kira-kira begitulah. Ya itulah gambaran sementara yang saya gambarkan, memotivatif ya, memotivasi tentang keberkahan ilmu ya, keberkahan ilmu. Kuncinya cuma 3, guru, ratu, wong, atua, karo bahasanya. Jadi kita pedomannya ketiga ya, guru, ratu, wong, atua, karo. Guru apapun hati-hati. Karena siapa tahu guru yang pernah kamu ngajarin dulu alif patah a ba alif kasroh i dan guru itu mungkin dari guru situ kita doanya
diambil. Itu rahasia Pak Ustadz dulu. Makanya Pak Ustadz masuk ke apa sekarang tuhnya. Dulu waktu di kampung diajarin sama Ustadz ini yang bajunya lecek, kesehan harinya nyangkul gitu. Tapi pernah ngajarin baca Quran tuh, diinget-inget deh. Bapak Anu bin Anu selalu dikasih hadiah hari ini tiap. Nah, siapa tahu dia dulu mendoakan kita. Guru Ratu Wong Atua Karo. Nah, Wong Atua Karo nanti kalau kamu sudah punya mertua gitu. Jadi salah satu jembatan kita yang memaslahatkan ilmu itu. Saya Mariel kalau dasarnya pengalaman. Karena saya asli pesantren di kampung, nggak tahu, nggak bicara laptop, nggak bicara komputer, enggak. Asli. Saya pelajari itu. Di rumah tuh orang buku-buku berjilid-jilid tentang dunia modern. Saya mah Jurumia, Sapina apa di rumah. Yang klasik. Yang klasik. Tapi ketika sekarang Allah memanggil kami ya menjadi